Bapak Ibu bisa melihat sesuatu? Rahasia sukses pelayanan. Luar biasa. Bentar. Oke, puji Tuhan. Saya mulai dari kisah penjual sandal. Kisah penjual sandal. Bapak Ibu Saudara, ada satu perusahaan sandal yang sangat besar. Kemudian perusahaan sandal itu mengutus timnya ke satu negara. Dan kebetulan di negara itu semua masyarakatnya, semua penduduknya tidak ada yang pakai sandal. Tidak ada yang pakai sepatu. Kemudian ketika timnya diutus ke sana, kemudian sampai di sana, timnya itu kaget. Mereka melihat, loh, kok tidak ada orang yang pakai sandal di sini, tidak ada yang pakai alas kaki. Kemudian dia telepon pimpinannya, kepala perusahaan, dia marah-marah. Mereka marah-marah. Waduh, pimpinan saya ini kurang ajar, dia bilang. Sudah tahu yang di daerah ini tidak ada yang pakai sandal, saya kok disuruh ke sini. Dia marah sekali, kemudian dia memutuskan untuk pulang dari negara itu. Setelah itu, pimpinan dari perusahaan itu dia mengirim lagi tim yang kedua. Lalu tim yang kedua ini dia kirim lagi, lalu sampai di situ, kemudian dia lihat, wih, di sini semua penduduknya tidak ada yang pakai sandal. Waduh, ini peluang ini. Ini kesempatan yang bagus untuk kita jual sandal gitu. Kemudian mereka jual, kemudian dalam waktu yang singkat semua penduduk di negara itu berhasil semua mereka pakai sandal dan jualan mereka begitu laris. Kemudian dia telepon pimpinannya, kirim lagi barang, kirim lagi. Setiap dia kirim habis, dan mereka menjadi sukses dalam menjual sandalnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua kelompok tim yang dikirim. Tim yang pertama itu gagal, tim yang kedua berhasil. Kenapa? Tim yang pertama itu tidak bisa melihat kesempatan. Tetapi tim yang kedua justru mereka bisa melihat kesempatan. Saudara, tim yang pertama melihat masalah yang besar yang menghambat keberhasilan. Tetapi tim yang kedua melihat justru di balik masalah ada kesempatan dan peluang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Matius pasal yang ke-13, firman Tuhan berkata begini, Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Firman Tuhan berkata kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam. Ketika orang menemukan, dia pendamkannya, kemudian dia dengan sukacita menjual seluruh harta miliknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang saudara-saudara
belum menemukan harta yang terpendam ini. Itu sebabnya kenapa ada banyak orang Kristen tidak bersemangat untuk ikut Tuhan, tidak bersemangat untuk ikut Yesus, karena sesungguhnya dia belum menemukan harta yang terpendam. Harta yang terpendam itu adalah kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 4 langkah yang penting untuk melihat dan menemukan kerajaan Allah. Yang pertama, melihat atau menemukan. Langkah yang kedua, tertarik atau muncul keinginan. Kemudian langkah yang ketiga, dia baru berusaha. Dan langkah yang ketiga, memiliki. Langkah yang keempat, memiliki. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau seseorang belum melihat, dia tidak tertarik. Kalau seseorang belum menemukan, belum tertarik. Menemukan belum tentu memiliki. Harta yang terpendam itu sudah ditemukan, tapi belum menjadi miliknya. Artinya, langkah pertama seseorang harus melihat dulu, menemukan. Sesudah itu baru ada keinginan. Kenapa ada banyak orang Kristen tidak ingin datang kepada Tuhan, tidak ingin beribadah, tidak tertarik baca Alkitab, tidak tertarik untuk berdoa, tidak tertarik untuk pelayanan. Dibesuk, dikunjungi, didoakan, dilakukan macam-macam. Sama sekali tidak ada keinginan, tidak ada gerakan apa-apa. Ini saudara-saudara orang yang belum melihat dan menemukan. Sampai dunia kiamat orang ini akan tetap seperti ini, saudara. Selama dia tidak melihat dan menemukan kerajaan Allah. Kalau saudara rindu, saudara datang beribadah, saudara bergabung online ibadah seperti ini, berarti saudara sudah masuk dalam kelompok orang yang sudah melihat dan menemukan kerajaan Allah. Kemudian langkah yang ketiga ini berusaha. Orang berusaha kalau dia sudah tertarik. Kalau tidak tertarik, tidak mungkin ada usaha. Melangkah ke gereja itu usaha loh itu, saudara. Melayani itu usaha loh itu, saudara. Bangun pagi-pagi, berdoa, itu usaha loh, saudara. Tidak mudah untuk berdoa pagi-pagi, tidak mudah menyediakan waktu untuk berdoa. Lebih enak pastinya nonton TV, saudara, daripada berdoa, menyembah Tuhan. Ketika orang mau berusaha, baca Alkitab rutin setiap hari, saudara-saudara, 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal. Waduh, kalau orang berani melakukan itu, berarti dia sudah masuk di dalam langkah ini, berusaha, saudara. Ada orang yang sudah orang Kristen, tapi tidak ada usahanya. Ada keinginan, ada ketertarikan, tapi tidak ada usaha. Tidak ada usaha baca Alkitab, tidak ada usaha untuk berdoa, tidak ada usaha untuk datang ke gereja, tidak ada usaha untuk pelayanan sama sekali. Kalau sudah sampai di tahap ini, saudara, kalau sudah berusaha, baru dia memiliki. Kalau memiliki, wow, dia menemukan kepuasan sejati, kebahagiaan yang sejati. Kenapa? Karena dia sudah memiliki. Firman Tuhan berkata ada 4 jenis orang dalam meresponi kebenaran. Yang pertama, tipe yang pertama itu yaitu tipe orang yang tidak mau tahu. Ini ngeri Bapak Ibu Saudara.
Matius 13 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata begini. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Tipe orang yang pertama, tipe orang yang tidak mau tahu tentang firman Tuhan. Aduh, ini ngeri. Orang yang seperti ini ngeri, Bapak Ibu Saudara. Kenapa tidak ada kerinduan sama sekali terhadap firman Tuhan? Tidak ada rasa haus, tidak ada rasa ingin terhadap firman Tuhan sama sekali. Mati rohaninya, mati responnya. Oh, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau di luar Kristus sih itu biasa, tetapi kalau dia orang Kristen ke gereja tapi mati respon terhadap firman Tuhan, ini firman Tuhan berkata, ini seperti benih yang ditabur kemudian jatuh di pinggir jalan. Bayangkan benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu dimakan burung, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan yang ditabur itu nggak masuk di hatinya sama sekali. Mau diapain pun nggak masuk. Bagaimana orang bisa berubah? Kalau firman Tuhan tidak masuk di hatinya, nggak mungkin bisa berubah. Hanya firman Tuhan yang bisa mengubah kehidupan seseorang. Tapi firman harus masuk di hatinya. Tapi kalau nggak masuk, wow, tidak ada gunanya, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya ada banyak kita temukan orang-orang Kristen bertahun-tahun di gereja, tapi nggak bertumbuh. Bertahun-tahun jadi orang Kristen, tidak ada perubahan. Gitu-gitu aja terus, saudara-saudara. Nah, itu kelompok orang yang tipe yang tidak mau tahu ini. Seharusnya dijauhkan Tuhan dari gereja orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini yang bikin masalah di gereja, saudara. Kenapa? Karena dia datang ke gereja, motivasinya bukan Tuhan, saudara. Bukan firman Tuhan. Motivasinya itu hanya ikut-ikutan, terus apalagi mungkin ada motivasi lain, saudara. Kalau motivasinya bukan mencari Tuhan, itu bikin masalah itu. Biasanya di gereja-gereja, saudara-saudara. Tapi puji Tuhan di gereja kita tidak ada kelompok orang yang seperti ini. Kemudian tipe orang yang kedua, saudara-saudara, tipe orang yang pertama tadi, tipe orang tidak mau tahu. Ini tadi yang ayat yang ke-19 ya. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu, itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Saudara, firman Tuhan berkata, firman ditaburkan tidak mengerti, lalu dimakan sama burung. Gimana orang mengerti firman, didengar aja tidak? Gimana orang mengerti firman? Hausnya saja tidak ada, keinginannya saja tidak ada. Telinga bisa dengar, mata bisa lihat, tapi hati tertutup. Itu. Orang yang seperti ini nggak mungkin bisa ngerti firman. Kalau nggak ngerti firman, akhirnya diambil sama iblis. Kenapa? Iblis senang sekali kita nggak ngerti firman. Kenapa, saudara? Karena iblis senang kalau kita tidak berubah. Pasti iblis ingin supaya temannya di neraka ada banyak orang. Siapa yang nanti di neraka? Ya orang-orang yang tidak berubah hidupnya. Orang-orang yang tidak bertobat hidupnya. Itu ditutupi oleh iblis supaya dia tidak mengerti firman. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita jangan mau iblis menutup-nutupi hati kita supaya kita tertutup terhadap firman. Bukalah hati kita, saudara, supaya firman mengubahkan seluruh kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita ya. Yang kedua, tipe orang yang kedua, yaitu orang yang mudah percaya dan mudah juga bimbang. Matius 13 ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya, lalu dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad.
Artinya, saudara-saudara, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Tipe orang yang kedua adalah tipe orang yang mudah percaya dan juga mudah untuk bimbang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, dia tipe orang yang seperti ini, dia senang dengar firman Tuhan. Ada ketertarikan dengar firman Tuhan. Tetapi ketika dia dengar, dia senang, dia begitu bersukacita, saudara. Tetapi sukacita itu hanya sebentar saja. Kenapa? Ketika datang pencobaan, dia begitu gampang untuk melupakan firman Tuhan yang dia dengar kemarin. Sepertinya semua firman yang dia terima kemarin itu sepertinya hilang lenyap semua ketika penganiayaan datang, ketika masalah datang, Bapak Ibu Saudara. Ini berarti bahwa firman Tuhan yang dia terima itu tidak berakar di hatinya. Firman Tuhan mengajar kita di dalam Mazmur pasal yang pertama, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Yosua pasal 1 ayat 8, siang dan malam renungkanlah firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan itu tidak cukup didengar, tetapi harus direnungkan. Saudara, kalau kita belajar dari domba atau belajar dari sapi atau kerbau, ketika domba itu makan rumput itu dimasukkan di dalam tempat khusus, kemudian ada waktunya dia istirahat, kemudian dia memamah biak. Itu mengunyah kembali itu rumput yang diambilnya kemarin. Firman itu pun seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, kemudian direnungkan. Ketika direnungkan, saudara-saudara, maka firman itu akan menjadi daging, menjadi kehidupan. Saudara, jarang orang Kristen, saudara-saudara, ada waktu baca firman Tuhan, kemudian diselidiki, direnungkan, kemudian dibaca lagi, dibaca ulang, diselidiki, kemudian dibaca lagi terjemahan yang lain, kemudian penasaran, ingin lebih dalam. Jarang, saudara. Tahukah saudara, orang yang melakukan ini, saudara-saudara, tanpa dia sadari firman itu begitu menempel, begitu melekat, begitu menyatu di hatinya. Bahkan hidupnya diubahkan oleh firman Tuhan yang seperti itu. Kenapa? Karena dia suka menyelidiki firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan berkata, orang-orang di Berea, di kitab mana itu? Orang yang di Berea itu suka menyelidiki firman Tuhan. Itu sebabnya orang-orang di Berea itu rendah hati. Kenapa? Suka menyelidiki firman Tuhan. Saudara, saya rindu supaya kita semua menjadi kelompok orang yang suka menyelidiki firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Tidak cukup hanya dengar khotbah di gereja, Bapak Ibu Saudara, tidak cukup. Tidak cukup. Jangan andalkan hanya khotbah di gereja. Setiap hari harus baca firman, kemudian selidiki itu firman. Kekayaan firman ada di dalam Alkitab kita. Baca dari Kejadian sampai Wahyu, renungkan, selidiki, gali itu harta yang terpendam itu, saudara-saudara. Kalau semua jemaat gereja Pemalang itu bergairah, semua berlomba-lomba untuk membaca Alkitab, menyelidikinya, waduh, saya yakin semua wajah kita wajah-wajah yang penuh sukacita, tidak ada yang cemberut, saudara.
Kenapa? Karena berakar. Wih. Tapi hari-hari ini ada banyak orang Kristen, saudara, nih keluar masuk gereja, dengar khotbah, dengar firman Tuhan, kemudian pulang. Sama sekali Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu tidak ada dengar lagi, tidak ada renungkan firman itu lagi, saudara. Dia datang minggu ke depannya untuk apa? Dengar lagi, saudara. Minggu depan lagi datang lagi untuk dengar lagi. Tidak ada waktu untuk merenungkan dan menghidupi firman Tuhan. Ketika penindasan datang, aniaya datang, mati sudah. Ada satu kesaksian saudara yang tentang Bung Domingos yang korban dari STT Dulus di Jakarta 2019 tahun 2012 19 tahun yang lalu itu saudara. 2009. Ya, 2019. Saya 2099. Oh ya, 99 ya. 2099. Ketika saya buka YouTube-nya, saudara-saudara, saya buka YouTube-nya, kemudian saya dengar si Domingos itu orang Timur. Ketika sekolahnya itu dibakar sama FPI, sekolah itu kan semua dipagar dengan besi. Dari depan FPI sekitar 1.000 orang, saudara-saudara, masuk dari depan, dan semua mahasiswa yang di dalam nggak bisa kemana-mana. Dan banyak temannya melompat dari pagar. Tetapi Domingos ini orangnya kecil, nggak bisa melompat dari pagar, saudara. Akhirnya ditangkap sama orang FPI itu, kemudian dipukul pakai kayu, dipukul pakai batu, kemudian sampai dia pingsan. Ketika dia pingsan, diangkat lagi, dilempar lagi, kemudian diambil pisau, di lehernya digorok, saudara-saudara, hampir putus itu leher. Domingos ini, dia bilang, aduh, saya nggak bisa kemana-mana. Tuhan, aku menyerahkan hidupku dalam tangan-Mu. Kata Domingos ini. Dia bilang, Tuhan, saya nggak mencuri, saya nggak melakukan dosa. Kalau saya mati hari ini, Tuhan, saya mau masuk surga. Kata dia, saudara-saudara. Dia sudah pasrah untuk mati. Karena tidak ada solusi lain. Saudara-saudara, setiap Domingos ini dipukul, ditendang, kemudian dia berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Kemudian sudah pingsan, udah nggak bisa berdaya apa-apa. Kemudian setelah beberapa waktu ditinggalkan sama musuh, dia bergerak lagi. Kemudian setiap dia sadar, dia berdoa, Yesus tolong saya, Yesus. Kemudian musuh lihat, masih hidup orang ini. Dikira udah mati. Kemudian diangkat lagi, dilempar lagi, saudara. Kemudian lehernya tinggal sedikit lagi, saudara. Tapi masih ada kehidupan, hampir mati. Dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Puji Tuhan, selama 4 hari dia hidup lagi, saudara. 4 hari deh. Selama 4 hari dia hidup lagi. Leher yang hampir putus, tinggal sedikit lagi, saudara. Kalau dia sih bilang, saya sudah mati. Dia bilang, tapi saya hidup lagi. Dia sudah parah sekali. Saudara, yang saya salut dari kesaksian itu, saudara, di masa-masa yang paling sulit seperti itu, dia masih ingat untuk berkata, Yesus, tolong saya. Aku berserah kepada Yesus. Saudara, mungkin kalau kita seperti itu, saya nggak tahu bagaimana respon kita. Mungkin kita benci dengan orang itu, mungkin kita jengkel, mungkin kita melawan. Tetapi Domingos ini adalah contoh orang yang mendengar firman, kemudian menghidupi firman. Ketika aniaya datang, dia tetap kuat. Oh, kiranya Tuhan tolong kita semua ya, saudara ya. Kalau kita hanya sekedar orang pendengar firman, nanti teruji ketika aniaya datang. Di situ kelihatan, saudara-saudara. Sekarang sih nggak kelihatan, saudara-saudara. Tapi ketika aniaya datang, di situ kelihatan orang yang betul-betul mencintai firman, orang yang betul-betul mencintai Yesus dan menghidupinya. Kiranya Tuhan tolong kita ya. Kemudian tipe orang yang ketiga, yaitu orang yang duniawi.
Matius 13 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata begini. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Yang ditaburkan di tengah semak duri adalah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kelompok orang yang ketiga adalah orang yang duniawi. Orang yang duniawi ini kelompok orang yang mata duitan. Boleh dikatakan Tuhannya ini adalah uang. Tuhannya ini adalah kekayaan. Fokus hidupnya adalah kekayaan, saudara. Kekayaan. Orang ini juga suka dengar firman, saudara. Orang ini juga tertarik dengan firman Tuhan. Tetapi, saudara-saudara, kekhawatirannya sama uang itu luar biasa, saudara. Firman Tuhan berkata, kalau engkau cukup makan hari itu sudah cukup, kata firman Tuhan. Ada makanan, minuman, pakaian itu sudah cukup. Tapi seringkali, saudara-saudara, orang yang tidak pernah puas dalam hidupnya, dia selalu dan selalu dan selalu. Bukan berarti nggak boleh bekerja keras, harus bekerja keras. Tapi seringkali, saudara-saudara, orang yang seperti ini, alasannya itu pekerjaan, alasannya itu uang, alasannya ini. Melupakan Tuhan. Tidak ada waktu untuk berdoa, tidak ada waktu ibadat, tidak ada waktu pelayanan. Apa? Yang ada waktu adalah untuk mencari uang. Mencari uang. Benih yang ditabur itu dihimpit oleh semak duri. Semak duri. Kekayaan dunia ini seperti semak duri. Yang menghimpit itu firman. Kekuatan firman yang ada di hatinya itu dihancurkan oleh kekhawatiran akan dunia ini. Kiranya Tuhan tolong kita supaya kita tidak menjadi orang yang seperti ini. Orang yang seperti ini, firman Tuhan berkata, tidak berbuah. Kemudian tipe orang yang terakhir adalah orang yang serius dan sungguh-sungguh. Matius 13 ayat 8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Artinya, yang ditaburkan di tanah yang baik, orang yang dengar firman dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara, tipe yang seperti ini yang dirindukan, diharapkan oleh Tuhan, yaitu tanah yang terbuka, hati yang terbuka, tanah yang subur. Coba kalau jemaat Gereja Pemalang itu, saudara-saudara, seperti ini semua, hatinya terbuka, wow, luar biasa, dahsyat men, dahsyat. Dijauhkan Tuhan orang-orang yang keras hatinya terhadap firman. Saudara, orang yang seperti ini yang berbuah, saudara-saudara. Yang ditaburkan di tanah yang baik, orang yang mendengar firman dan mengerti. Kenapa orang mengerti firman? Karena dia ingin. Kalau dia tidak ingin, Tuhan tidak buka pengertian buat dia. Kenapa Yesus mengajar pakai perumpamaan? Yesus ditanya murid-muridnya, guru, kenapa engkau pakai perumpamaan mengajar? Yesus bilang, kamu kan udah ngerti, mereka nggak ngerti. Itu. Yesus pakai perumpamaan supaya apa, saudara-saudara? Kepada murid-muridnya, karena mereka terbuka, ingin dengar firman, Tuhan sudah kasih roh pengertian mereka memahami firman. Tapi kepada orang-orang Farisi nggak ada pengertian itu. Itu sebabnya pakai perumpamaan supaya lebih jelas. Dan perumpamaan itu kan ada artinya. Yesus tidak bukakan buat mereka arti perumpamaan tentang penabur ini.
hanya kepada murid-muridnya dijelaskan arti perumpamaan ini. Kenapa Yesus tidak buka kepada orang Farisi? Yesus tahu buat apa membuka kebenaran buat mereka. Hatinya saja tertutup. Nggak usah buka buat mereka. Sama dengan melemparkan mutiara kepada anjing. Gitu. Kebenaran itu untuk orang yang haus dan rindu. Saudara, kalau saudara rindu akan kebenaran, saudara ingin, saudara haus, Tuhan akan bukakan lebih banyak kebenaran buat kita yang rindu, saudara-saudara. Kelompok orang ini, saudara-saudara, dia mengerti firman. Wah, kalau sudah ngerti, semakin dengar, semakin baca, mengerti. Ada yang baru. Hidupnya bergairah setiap hari, saudara. Kenapa? Selalu baru kebenaran, selalu baru dibukakan buat kita. Pasti hidupnya berubah, ya kan? Berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Yang terakhir, saudara-saudara, strategi yang paling jitu. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Ulangan, ajarlah anakmu berulang-ulang. Ketika duduk, ketika berdiri, ketika tidur, ketika di jalan. Tanamkan firman, tanamkan firman. Ajar berulang-ulang. Firman itu perlu berulang-ulang diajar, dibaca, direnungkan, berulang-ulang. Khotbah sekali itu belum tentu hidup langsung di hati, saudara-saudara. Khotbah saja perlu diulang-ulang, saudara-saudara. Khotbah tentang penabur ini tidak cukup. Sekali khotbah ini terus selalu baru pengertian, selalu baru setiap minggu. Berulang-ulang dengar firman, berulang-ulang baca firman, berulang-ulang. Supaya apa? Sampai menjadi kehidupan di hati kita. Firman itu kan kehidupan. Semakin sering baca firman, semakin kita hidup. Yang kedua, saudara-saudara, strategi yang kedua, Roh Kudus menginsafkan. Kita perlu berdoa buat orang-orang, saudara-saudara, supaya Roh Kudus membukakan kesadaran, insaf, sadar. Kalau bukan Roh Kudus yang menginsafkan orang, nggak bisa orang itu percaya. Kita bisa percaya karena Roh Kudus yang menginsafkan kita, loh, saudara. Amin. Orang-orang di luar kita, termasuk orang-orang yang rajin ke gereja tapi tertutup terhadap firman, itu belum insaf. Itu perlu Roh Kudus. Nah, kita perlu berdoa buat orang-orang seperti itu, jemaat-jemaat seperti itu, supaya hatinya sadar, saudara-saudara. Dan yang terakhir, strategi yang terakhir, mendoakan. Paulus berkata gini, Rasul Paulus, hikmat dan pengertian. Saya berdoa kepadamu supaya roh hikmat dan pengertian Tuhan bukakan hatimu, pikiranmu, supaya engkau mengerti, mengenal Allah dengan benar. Seperti Petrus ketika Yesus berkata, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus berkata, engkau anak Allah yang hidup. Lalu Yesus berkata, bukan kamu yang ngomong itu, tapi Bapa yang kasih tahu kepadamu. Saudara, mari kita doakan saudara-saudara kita, orang-orang lain, saudara, supaya dibukakan hikmat pengertian. Saya setiap hari berdoa buat jemaat, supaya apa, saudara? Supaya setiap khotbah yang saya sampaikan, setiap pengajaran yang disampaikan itu, saudara, itu nggak mentok hanya di otak kita, tetapi Tuhan bukakan lebih banyak, saudara-saudara. Amin. Tuhan bukakan lebih banyak buat kita. Pendeta terbatas dalam mengajar, saudara. Tapi kalau Roh Kudus yang mengajar kita masing-masing, wow, keren, saudara. Saudara bisa bersaksi, saudara bisa bercerita, saya dapat firman, saya terima firman seperti ini. Saudara saling berbagi satu dengan yang lain. Wow, hidup luar biasa. Doa saya supaya setiap kita jemaat Tuhan, dibukakan hati kita, kita mengenal Allah dengan benar. Menemukan harta yang terpendam itu. Kalau menemukan harta yang terpendam itu, semua berlari, saudara-saudara, kepada Yesus. Nggak perlu disuruh, kamu lari kepada Yesus. Kamu lari datang ke gereja, kamu baca firman. Nggak perlu disuruh. Kalau orang sudah menemukan harta yang terpendam itu, dia lari, saudara-saudara, sampai memilikinya. Doa dan harapan saya, saudara-saudara, harapan kita semua,
supaya kita menjadi orang pemburu the kingdom of God, pemburu kerajaan Allah. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Haleluya. Oh ya Roh Kudus, kami bersyukur, kami bersyukur. Seberapa yang kami dengar firman-Mu malam hari ini, itu terlalu sedikit dan terlalu sedikit. Dan kebenaran yang ada di dalamnya itu masih sedikit yang kami peroleh. Karena masih banyak kekayaan yang dahsyat di dalam firman-Mu. Kami berdoa Roh Kudus bukakan lebih banyak buat kami. Selikan hati kami, pikiran kami. Pengertian-pengertian yang baru, ubahkan setiap kami. Supaya kami menjadi pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.